Halo, selamat datang di tdk.com. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan georeferencing di QGIS. Georeferencing pada dasarnya adalah proses memasukkan koordinat dunia nyata ke dalam layer data citra, sehingga nanti data citra yang kita punya koordinatnya atau akurasinya akan menjadi lebih baik sesuai dengan koordinat yang sebenarnya. Proses georeferencing erat kaitannya dengan GCP dan ICP atau Ground Control Point dan Independent Control Point. Untuk pembahasan tentang GCP dan ICP, silakan buka di web tdk.com atau silakan lihat pada deskripsi video di bawah ini. Georeferencing pada dasarnya biasanya ada dua jenis, yaitu georeferencing pada peta lama yaitu berupa JPEG, dan kemudian georeferencing pada data citra atau ortofoto dari drone. Oke, langsung saja berikut saya demokan bagaimana cara melakukan georeferencing di QGIS. Pertama, saya masukkan data yang akan di georeferensi sebagai gambaran. Di sini saya akan menggunakan data daerah Ambon. Ini adalah tampilan jumlah peta penduduk Kota Ambon tahun 2015 yang kemudian akan saya georeferencing. Kemudian di sini saya akan ubah terlebih dahulu CRS-nya. Saya akan menggunakan CRS geografis. Karena di sini base map-nya saya akan menggunakan koordinat geografis juga nanti sebagai cek quality georeferencing-nya. Kemudian untuk memulai georeferencing di QGIS kita menggunakan plugin yang namanya Georeferencer JIDAL. Jadi di sini masuk ke menu plugin, kemudian manage and install plugin. Kemudian di sini ketikkan Georeference JIDAL ini. Ini adalah plugin yang sudah diadopsi menjadi core QGIS tapi belum diaktifkan. Silakan aktifkan terlebih dahulu dengan mencentang Georeferencer JIDAL, kemudian close. Kemudian untuk memulai georeferencing silakan klik raster karena kita akan menggeoreferensi raster. Kemudian masuk di georeferencer, klik OK, sudah tampil. Kemudian kita tambahkan data raster yang akan kita georeferensi. Misalnya di sini adalah peta jumlah penduduk Kota Ambon. Sebelum memulai georeferensi, kita harus terlebih dahulu mengatur transformasinya agar nanti peta yang kita georeferensi CRS-nya atau sistem koordinat referensinya sesuai dengan base map atau sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita atur WGS 84, oke. Penyimpanannya kita atur. Kita beri nama, misalkan di sini saya beri nama modified 2, oke. Kemudian compression on, di sini jangan lupa kita centang load in QGIS when done. QGIS akan otomatis meload peta yang sudah kita georeferencing. Kemudian klik OK. Kemudian untuk memulai georeferencing, kita klik saja di bagian titik yang akan kita georeferencing. Untuk jumlah GCP sebagai titik kontrol georeferencing sebenarnya tidak ada aturan tentang seberapa banyak. Hanya saja berdasarkan penelitian atau paper yang ada paper yang menyatakan bahwa jenis GCP yang tersebar di sekitar perimetri atau batas area wilayah peta itu menunjukkan RMS error yang rendah. Selain itu juga GCP yang tersebar secara merata juga menunjukkan RMS error rendah. Jadi di sini saya akan membuat titik kontrol atau GCP sebanyak 4 di sekitar perimetri peta ini. Misalnya di sini saya buat
saya buat antara pertemuan ini. Kemudian kita masukkan nilai koordinat yang ada di sini, X dan Y-nya. Di sini kita jangan sampai salah ya, memasukkan koordinat X dan Y. Kita lihat terlebih dahulu X. X itu adalah dari timur ke barat, kemudian Y adalah utara ke selatan. Di sini ada tulisannya X is, berarti di sini X-nya adalah is, yaitu 128 5 menit 30 detik. Di sini juga ada keterangannya. Kita memasukkan koordinat. Jika degree minute second, maka penulisannya adalah degree spasi menit spasi second. Kemudian jika degree, maka kita menulisnya langsung saja degree, sekian degree. Misalnya 9 derajat, 10, kita tulis 9,10 derajat. Kemudian untuk koordinat projected UTM, kita langsung memasukkan saja nilainya sama dengan koordinat degree. Oke, di sini karena di sini kita menggunakan koordinat geografis, kita menggunakan ini penulisan yang pertama. Untuk X is in X 128, kemudian spasi 5 spasi 30. Kemudian untuk Y, karena di sini Y-nya north dan di sini petanya adalah bagian south, jadi kita menulisnya dengan tanda minus. Jadi tulis minus 3, 33, kemudian 30. Kita oke. Nah, ini adalah satu titik kontrol yang sudah kita masukkan. Kemudian kita buat di sini lagi 1. Kita masukkan lagi nilainya. Jangan lupa tanda komanya ya, karena jika tidak memasukkan tanda koma maka hasilnya akan salah. Karena ini adalah bagian selatan, sedangkan di sini formatnya adalah north, jadi kita harus menambahkan minus. Oke, lakukan untuk 2 titik yang lainnya supaya menjadi 4. Ya, kita perhatikan di sini ada nilai errornya dalam pixel. Jadi QGIS akan otomatis menghitung nilai error dalam pixel jika minimal data kontrolnya kita tambahkan minimal 3. Kemudian kita tambahkan yang terakhir. Usahakan untuk georeferencing kita zoom terlebih dahulu agar errornya rendah. Oke, sudah selesai semua. Kita buat 4 titik georeferencing. Kemudian di sini ada errornya. Jika error dalam pixel di sini lebih dari 10 pixel, maka itu dipastikan ada terjadi kesalahan atau error. Nanti di sini akan ada garis merah. Misalkan ini salah, maka di sini nanti akan ada garis merah seperti ini yang menghubungkan antara titik georeferensinya. Setelah kita melakukan georeferensi, jika melihat RMS errornya di sini ada 0,05 ya, lumayan lah. Kemudian untuk melakukan mengupdate georeferensi ini, kita tekan di sini start georeferencing. Kita tunggu sampai selesai.
Ini kita minimize. Oke. Ini kita hapus. Coba kita lihat yang sudah kita georeferensi, kita zoom layer. Nah, ini sudah pas posisinya. Ini Pulau Ambon, ini batasnya, oke, tersambung. Berarti ini georeferencing yang sudah kita lakukan itu benar. Kemudian, selain cara manual menginputkan koordinat, kita juga bisa melakukan georeferencing dengan memanfaatkan titik GCP. Misalnya kita punya data citra dari ortofoto drone dan kita lakukan georeferencing, maka kita bisa langsung melakukan koreksi dengan memanfaatkan titik GCP. Oke, coba saya contohkan. Di sini saya hapus. Ini saya hapus. Saya akan memasukkan data yang akan di georeferencing, data raster. Misalnya ini. Jangan lupa kita ubah CRS-nya. Kita gunakan GS84 saja. Kemudian kita zoom layer. Oke, di sini tampil anggaplah ini GCP Imaginer yang saya buat pada data citra. Ini saya buat GCP 1 2 3 4. Kemudian ini saya buat ICP juga 1 2 3 4. Nah, nanti ini GCP digunakan sebagai titik kontrol tanah. Kemudian ICP-nya digunakan sebagai uji akurasi GCP. Artinya bukan uji akurasi GCP, uji akurasi georeferencing yang telah kita lakukan. Apakah akurasinya sudah sesuai standar atau belum? Nah, ini tampil di layar monitor. Ini saya buat GCP Imaginer. Ini saya buat 1 2 3 4. Kemudian ada ICP, saya buat 1 2 3 4. Nah, kemudian ini nanti yang saya akan gunakan untuk melakukan georeferencing. Caranya sama, kita masuk di raster, kemudian kita georeferencer, kita masukkan petanya. Di sini saya menggunakan peta ya, karena saya tidak punya citranya. Saya gunakan peta. Kemudian anggap saya ini GCP yang saya buat tadi kan di sini. Anggap saya ini GCP yang saya buat di lapangan. Ini kan saya buat di lapangan ini kan. Lihat ini sudut-sudutnya saya buat GCP. Kemudian untuk melakukan georeferencing, saya pasang titik di GCP saya di lapangan, kemudian saya gunakan from map canvas. Nah, ini kan GCP yang saya dapat di lapangan. GCP yang saya dapat di lapangan, saya load terlebih dahulu di layar utama QGIS. Saya tampilkan seperti ini lokasinya. Kemudian ini peta yang belum di georeferencing akan saya georeferencing ke sini. Nah, caranya dengan menyamakan lokasi GCP di citra dengan lokasi GCP yang sebenarnya. Seperti yang tadi, kita klik di sini, kemudian from map canvas. Nah, kita klik pada GCP yang di sini, yang GCP sebenarnya, oke. Dan kita klik oke. Kemudian sama dengan yang lain. Kita maaf, salah ini. Salah ya, kita hapus GCP saya. Remove, kita ulang. Di sini kita manfaatkan ini saja. Nah, ini kita buat GCP di sini. Tambah titik, kemudian
from map canvas, kita klik pada GCP di lapangan lokasinya, usahakan pas ya. Oke, kemudian kita kembali lagi, sama halnya dengan yang sebelah. Jadi ini sebenarnya lebih mudah ya, kita tidak perlu masukkan koordinatnya satu-satu. Kita hanya perlu menyamakan posisi di citra dengan posisi GCP di lapangan. Karena tadi GCP-nya. Ini. Lakukan hal yang sama untuk titik yang lainnya. Nah, jika sudah selesai, kita sudah buat 4 titik kontrol, kemudian kita save kembali. Kita lihat apakah peta yang kita georeferensi ini sudah sesuai. Oke, sudah otomatis tambahkan di sini. Kita minimize. Nah, di sini bisa kita lihat kan. Di sini sudah pas sesuai dengan batas-batasnya. Ini lokasi GCP-nya. Nah, kemudian saya buat transparan supaya jelas. Simbologi transparan. Oke. Nah, ini kan kelihatan titik ICP, GCP. Nah, kemudian apa fungsinya ICP? Setelah kita selesai georeferencing, mencocokkan antara GCP citra dengan GCP yang di lapangan, selanjutnya kita gunakan ICP untuk menguji akurasi dari peta yang sudah kita georeferencing. Caranya bagaimana? Di sini GCP dan ICP sama-sama kita ambil koordinatnya di lapangan. Hanya saja GCP kita masukkan dalam pengolahan georeferencing, sedangkan ICP tidak. Nah, untuk uji akurasi kita ekspor terlebih dahulu nilai koordinat ICP dari peta yang sudah kita georeferencing ini. Nanti kita bandingkan dengan ICP yang kita ambil di lapangan dari GPS geodetik. Jadi pertama yang kita lakukan adalah mengambil koordinat ICP, titik ICP yang di peta ini. Kita bisa menggunakan ini ya. Untuk menambahkan koordinat, kita bisa menggunakan add geometry attribute. Ini akan lebih cepat daripada menggunakan field calculator ya. Kita jadi layer CRS, oke. Kemudian kita simpan di save to file. Jangan kita jadikan temporary file saja. Ini kita run. Oke, nah ini muncul ICP yang sudah mempunyai koordinat. Nah, ini di sini kita seleksi yang hanya ICP saja ya, fields, kemudian keterangan. Kita pakai ID saja. ID sama dengan ICP apa ya? ICP itu 2. Nah, kita select. Oke, kemudian kita ekspor picture, save file, CSV. Kita simpan dalam CSV. Kemudian ini WGS84, kita kasih nama apa ya? Kasih nama misalnya ICP. Aduh, salah. ICP. Kita save. Kemudian yang lain biarkan default aja coba. Ini enggak usah dicentang, oke. Dan kita lihat ini ICP yang sudah kita ekspor. Mana yang nggak terbuka ya?
Nah, ini data ini nanti akan kita bandingkan dengan ICP yang kita peroleh dari lapangan. Nah, ini ada data koordinat. Ini sebenarnya koordinatnya penulisannya tidak benar ya. Jadi umpamakan saya ini benar, ini koordinatnya nanti akan kita gunakan sebagai perbandingan. Koordinat yang ini dari peta akan kita gunakan sebagai perbandingan dengan ICP yang di lapangan. Jadi nanti selisih antara ICP koordinat ICP yang kita dapat dari lapangan dan koordinat ICP yang telah kita georeferencing, maka didapatkan akurasi dari peta yang kita georeferencing. Itu saya tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.